Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di mata kuliah Data Mining. Untuk di pertemuan kali ini, topik pembahasannya adalah terkait tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Ini sebetulnya sudah pernah dibahas ketika di pertemuan 9 kemarin, tapi saya coba jelaskan ulang, barangkali lupa atau seperti apa. Ya, jadi dua pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan contoh atau studi kasus dari dua pekerjaan dari data mining, yaitu regresi sama klasifikasi. Nah, mudah-mudahan dari studi kasus atau sampel yang sudah saya berikan itu bisa ditiru sama teman-teman buat mengerjakan final project-nya. Ya, jadi saya ingatkan lagi, jadi untuk final project ini teman-teman harus menghasilkan sebuah artikel ilmiah seperti ini ya, berisi 3 orang maksimal. Kalau 1 atau 2 orang boleh, 3 itu maksimal, lewat dari 3 itu nggak boleh. Ya, apa yang perlu dibahas adalah ya teman-teman harus mencoba melakukan penambangan data, baik itu klasifikasi atau regresi. Atau mungkin nanti teman-teman lebih tertarik ke prediksi atau ke prediksi time series atau ke clustering. Nah, untuk yang prediksi time series karena di pertemuan besok dan pertemuan ke depannya lagi untuk clustering untuk sampelnya. Tapi untuk kalau teman-teman mau regresi atau klasifikasi pun itu nggak masalah sih menurut saya. Ya, jadi langsung saja. Jadi yang perlu teman-teman kerjakan adalah buat artikel seperti ini. Template-nya harus seperti ini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan isinya atau kontennya, teman-teman membahas apa. Oke, saya bahas dari yang saya jelaskan. Judulnya nggak usah macam-macam, sederhana saja. Ini awali dengan pekerjaan teman-teman lakukan. Misalnya kalau mau klasifikasi ya silahkan klasifikasi, kalau mau prediksi silahkan prediksi. Nah, regresi itu sebetulnya ya gak enak juga ya, misalnya kayak si apa saham misal, regresinya diganti saja jadi prediksi. Karena memang regresi itu ya salah satu betulnya itu adalah prediksi, tapi pendekatannya itu melalui regresi. Oke, jadi ini contohnya ada klasi. Terus apa yang mau teman-teman klasifikasi? Kalau sesuai dengan toolsnya, betul bisa klasifikasikan beberapa. Agak lupa ada apa aja di situ. Ya, untuk klasifikasi itu ada klasifikasi ya, sorry. Klasifikasi kerusakan tulang belakang. Itu untuk yang vertebral column. Kemudian misalnya pakai algoritma apa? Nah, bor misal. Nah, hanya seperti itu di apa namanya di tambah estimasi atau seperti apa? Karena ini masih fundamental, tambahan-tambahan seperti itu, atau misalnya prediksi harga real estate menggunakan algoritma linear regression. Seperti itu aja judulnya. Atau contoh yang lain misalnya concrete compressive strength, berarti prediksi kuat tekan beton menggunakan algoritma apa misalnya naik bias regresor misalnya. Jadi apa yang teman-teman lakukan, kemudian apa
penelitian apa itu aja. Oke, kemudian datasetnya boleh ngambil dari mana aja. Datasetnya sebetulnya boleh ngambil dari mana aja. Kalau misalnya agak susah atau agak kesulitan cari dataset, ya bisa ngambil dari yang UTS kemarin. Nanti untuk algoritmanya pun, algoritmanya nggak mesti naik bias, nggak mesti KNN, di luar daripada itu juga silahkan. Karena sebetulnya nanti saya tunjukkan sedikit, itu codingnya hanya dirubah sedikit aja, selama teman-teman pakai sklearn ya. Oke, itu untuk judulnya, jadi dibuat sederhana saja. Kemudian di sini ada segmen buat menuliskan nama teman-teman, penulis satu siapa, penulis kedua siapa, penulis ketiga siapa. Ya, ini sebetulnya berurutan ya, sesuai dengan namanya. Jadi kalau bisa yang penulis pertama itu yang kontribusinya paling banyak gitu misalnya. Paling banyak mikir silahkan penulis pertama, kemudian penulis kedua misalnya yang ngetik-ngetiknya, penulis ketiga misalnya nyediain tempat atau nyediain bala-bala atau kopi, ya silahkan masukin aja ke penulis ketiga gitu. Tapi semuanya berkontribusi, hanya persentasenya aja mungkin penulis pertama kontribusinya lebih banyak. Oke, kemudian di sini ada afiliasinya, dibiarkan saja. Kemudian di sini ada email-email, silakan sesuaikan dengan urutan. Oke, itu untuk judul dan penulis. Kemudian kita lanjut ke abstrak. Nah, ini mumpung sekalian jadi bahan pembelajaran dan pengalaman buat teman-teman juga, meskipun nanti skripsi masih lama, tapi mungkin ke depannya ada beberapa dosen yang akan menugaskan hal serupa gitu. Mungkin ada dosen yang suruh teman-teman buat terbitin artikel teman-teman di jurnal gitu. Ya, sekalian ini dipakai buat belajar. Ya, jadi di artikel ilmiah itu ada namanya abstrak, nanti juga deskripsi ada namanya abstrak. Pada dasarnya ya abstrak itu isinya ada latar belakang, ada solusi, ada metode penelitian. Ini solusi atau manfaat juga bisa ya. Solusi manfaat, metode penelitian, kemudian hasil. Nah, pada dasarnya itu aja sih sebetulnya. Jadi apa yang melatar belakangi masalah kenapa penelitian ini dilakukan, kemudian manfaatnya apa. Kemudian dikerjakannya tahapannya seperti apa, nanti diceritakan juga pakai model atau metode apa, terakhir hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau dijabarkan, ya abstrak itu isinya yang pertama misalnya masalah inti penelitian. Jadi yang harus ditulis apa? Misalnya masalahnya dari masalahnya adalah misalnya sulitnya mengetahui harga perumahan atau harga tanah di sebuah perumahan itu karena mungkin ada banyak faktornya dan kita nggak bisa di daerah itu tuh berapa gitu. Atau misalnya kalau kita mau menjual rumah itu di daerah kita kita berdasarkan ya faktor-faktor tertentu. Nah, mungkin teman-teman bisa masukkan atau tuangkan masalah tersebut ke dalam abstrak itu. Kemudian nanti ditanya juga terkait manfaatnya. Manfaatnya buat apa ya? Misalnya memudahkan pengembang untuk memberikan harga yang pas buat konsumennya, atau misalnya memberikan harga yang paling optimal buat konsumen yang mau menjual rumahnya, ya itu juga banyak manfaatnya. Kalau misalnya kerusakan tulang belakang, luka di tangan itu kan kelihatan. Tapi kalau misalnya kita punya luka di tulang belakang kan di tulang harus cek apa ada kerusakan di tulang belakangnya atau enggak. Itu dari mana? Ya itu mungkin bisa manfaatkan. Oke, itu untuk yang pertama, yang kedua, karena ini kaitannya dengan data mining, jadi ditambahkan juga dari sisi masalahnya, yakni datasetnya itu ngambil dari mana. Nah, silakan teman-teman jelaskan, misalnya datasetnya dapat dari kalau bisa dapat informasi dari sejarah dari mana dataset itu diambil, kalau nggak salah di UCI juga ada ya,
ya rumah sakit X misalnya, ya silakan disebutkan saja. Kemudian dimensi datanya juga kalau bisa disebutkan, misalnya jumlah record, tapi singkat aja. Oke, kemudian ditambahkan juga, misalnya yang diambil adalah linear regression, sebutkan alasannya. Ya alasannya bisa pakai alasan yang ada di tulisannya numerik dan labelnya numerik, maka yang paling cocok salah satunya diantaranya adalah linear regression. Terus kalau misalnya yang ini naik bias karena atributnya itu nominal, sementara apa namanya labelnya itu nominal, jadi bisa pakai naik bias. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian dibahas juga metode penelitiannya yang dipakai apa. Apakah akan mengikuti kerangka kerja dari CRISP-DM seperti gambar yang di sini, atau teman-teman ikut di yang pertemuan 5 kalau tidak salah itu ada tasnya, mungkin tahapan diri. Misalnya tahapan sendiri itu ya kayak pengumpulan data, kemudian pengolahan data awal, kemudian diri juga tidak masalah. Kalau ngikutin CRISP DM kan di sini harus ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, sama deployment. Ya. Kalau mau diedit, yang penting adalah teman-teman harus menyertakan hasilnya. Jadi kalau misalnya klasifikasi ya teman-teman harus menghasilkan akurasi. Kalau klasifikasi itu hasilnya adalah akurasi. Kalau regresi jelas yang diminta adalah besaran error. Yang kita contohkan pakai classification report ya. Nanti akan keluar akurasinya, misalnya 0,67 berarti itu adalah 67%, 0,33 berarti itu 33%. Sementara besaran errornya kemarin saya contohkan pakai MSE dan RMSE ya. Oke, cuma di sini ada ketentuannya adalah abstrak itu nanti ditulis nggak boleh lebih dari 250 kata dan nggak boleh kurang dari 150 kata. Nah, kemudian ditulis dan nanti baru terjemahannya. Oke, sebelum ke abstrak yang bahasa Inggris, di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci ini ya hashtag gitu ya, atau keyword yang berkaitan dengan judul atau berkaitan dengan penelitian yang teman-teman lakuin. Misalnya di sini ada klasifikasi kelopak bunga iris menggunakan algoritma naïve Bayes. Ya berarti ya kata kuncinya ya klasifikasi iris atau bunga iris, kelopaknya, kemudian naïve Bayes sebagai algoritmanya, atau di sini mungkin bisa ditambahkan tabel frekuensi karena naïve Bayes itu berdasarkan tabel frekuensi atau data mining. Oke. Kemudian untuk abstrak diterjemahkan, ini saya nggak terjemahin ya ceritanya, ini adalah terjemahan dari yang ini ya. Otomatis nanti jumlah katanya pun beda. Nggak masalah sih lebih dari 250 kalau abstrak yang bahasa Inggris gitu. Kemudian keywordnya juga sama, silahkan diterjemahkan. Oke, itu untuk abstrak. Berikutnya untuk pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang saya merahin itu adalah terkait format. Jadi ya jadikan 2 kolom, kemudian lebar sama rata, jarak kolom 1 cm, bla bla bla. Ini template-nya juga sudah seperti itu sih, jadi nggak usah diapa-apain lagi. Oke, sementara di pendahuluan itu ada beberapa hal yang saya ingin teman-teman tuangkan di pendahuluan. Yang pertama adalah silahkan jelaskan latar belakang penelitian atau masalah yang coba untuk diselesaikan. Ya contohnya ini misalnya ya, bunga iris merupakan salah satu bunga yang banyak diminati oleh kolektor bunga. Oleh karena itu mungkin teman-teman tertarik meneliti bunga iris misalnya. Terus sulitnya menentukan
klasifikasi atau kategori dari bunga iris. Sehingga kita perlu memerlukan sebuah tools untuk membantu mengklasifikasikan jenis atau kategori bunga irisnya itu menggunakan data mining. Nah, contohnya seperti itu. Jadi silakan dikembang-kembangkan saja. Oke, kemudian jelaskan dalam 1 sampai 2 paragraf aja. Jadi masalahnya ya cuma 1 paragraf atau 2 paragraf. Karena ini masih belajar ya, jadi masalahnya cuma 1 juga saya kira nggak masalah. Nah, terus dibiasain juga, diupayakan dalam 1 paragraf itu yang diangkat hanya 1 ide pokok. Jadi kalau misalnya paragraf 1 kita bahas soal bunga irisnya, ya silakan dibahas bunga irisnya. Paragraf kedua misalnya bahas masalahnya sulit, misalnya mengklasifikasi bunga iris. Atau 1 baris gitu, berpuluh-puluh baris gitu. Jadi kalau bisa ya paragrafnya mungkin sekitar 7, 8, 6, 5, 6 kalimat, 7, 8 baris mungkin. Itu saya kira jelaskan mengapa konsep data mining dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa kontribusi data mining untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman angkat di paragraf sebelumnya. Contohnya misalnya kenapa data mining bisa terlibat di sini, karena ya kita nggak mungkin melakukan klasifikasi sendiri dengan jumlah data yang segitu banyak, kita nggak bisa ngitung sendiri sehingga perlu tools ya, alat bantu, sebuah konsep di mana konsepnya ini adalah melakukan penambangan data pakai algoritma tertentu. Nah, itu mah gimana teman-teman bisa cari reasoning kenapa data mining itu penting. Ya ini ibaratkan saya berikan pertanyaan esai buat teman-teman, tinggal dijawab, tapi dijawabnya nggak mau soal jawaban, tapi bentuknya silakan teman-teman rangkai seperti artikel ilmiah. Oke, itu juga sama dijelaskan dalam 1-2 paragraf, kemudian jelaskan deskripsi singkat dari dataset yang diolah. Misalnya dataset ini diambil dari UCI Machine Learning, isinya 150, atributnya ada 4. Kalau bisa disebutin atribut 4 itu apa aja, kemudian labelnya apa aja, jumlah per labelnya seperti apa, itu juga bisa disebutkan di sini, silahkan. Oke, kemudian jelaskan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya naive Bayes, naive Bayes itu termasuk ke dalam pendekatan frekuensi table, artinya menggunakan probabilitas gitu. Kenapa algoritma ini dipakai? Karena algoritma ini cocok digunakan untuk yang tipe data dari labelnya misalnya adalah nominal. Ya itu gimana teman-teman cari jawaban sendiri ya. Oke, itu untuk pendahuluan. Kemudian di sini ada ketentuannya juga adalah setiap paragraf harus ditunjang dengan referensi dari artikel penelitian yang diterbitkan di jurnal yang lain. Nah, ini juga saya minta teman-teman mulai belajar menggunakan Microsoft Word Reference Manager atau Mendeley. Saya masih merefer ini sih. Saya lebih memilih untuk menggunakan Microsoft Word Reference Manager. Nanti di akhir ketika bagian daftar pustaka saya coba jelaskan gimana caranya bikin Microsoft Word Reference Manager. Ya, itu untuk pendahuluan ya. Kemudian untuk di metode penelitian, nah ini menjelaskan tahapan penelitian ya. Seperti yang tadi saya bilang di abstrak, teman-teman bisa pakai pendekatan CRISP-DM atau mau bikin sendiri. Kayak tadi misalnya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data awal, program atau gambar yang menjelaskan tahapannya. Misalnya kalau mau pakai CRISP-DM ya silahkan bikin seperti ini. Tapi kalau misalnya enggak ya tinggal bikin kotak, terus ke bawah lagi kayak flowchart gitu ya. Kotak ke bawah lagi supaya kita bisa tahu tahapan yang teman-teman lakukan seperti apa. Nah, selain itu juga teman-teman harus menjelaskan pada setiap tahap tersebut itu teman-teman ngapain secara detail. Misalkan ya, saya contohkan untuk di CRISP-DM ini, pada tahapan business understanding, ini teman-teman harus jelasin tahapan business understanding teman-teman itu ngapain. Oh, berarti ini adalah untuk mencoba
memahami masalah yang diselesaikan, yaitu gimana caranya melakukan klasifikasi bunga iris. Kemudian ditawarkan lagi solusinya, gimana caranya mengklasifikasi bunga iris. Oh, bisa melalui kelopaknya. Gimana caranya kita mengetahui klasifikasinya dari kelopak dengan cara mengukur ukuran petal dan sepalnya, misal seperti itu. Nah itu teman-teman tinggal atur-atur aja kata-katanya seperti itu. Tapi nanti ketika final project-nya nggak boleh ngambil dataset bunga iris ya, harus yang lain. Supaya nanti teman-teman bisa mengembangkan dataset atau bisa baca datasetnya sendiri. Oke, sebentar ya. Oke, berikutnya di tahapan data understanding teman-teman ngapain? Oh iya, pada tahapan ini dilakukan pemahaman terhadap data. Misalnya untuk mengetahui atributnya apa aja, dimensi datanya apa aja, berapa, kemudian sebarannya apakah rata atau tidak, labelnya seperti apa. Nah itu silahkan dimasukkan juga di sini. Kemudian untuk data preparation dan seterusnya tinggal dimasukkan di sini setiap tahapannya. Itu untuk metode penelitian. Berikutnya di bagian hasil dan pembahasan, ini ada beberapa sub pokok yang sudah saya tambahkan. Yang pertama, teman-teman bahas dari datasetnya dulu. Oke, dataset, kemudian di sini ya tinggal ditambahin datasetnya apa. Misalnya datasetnya iris, ya tinggal tulis datasetnya iris. Datasetnya tentang vertebral column, masuk ke column. Dan seterusnya ya. Jadi di sini sementara X saja. Nah, di sini dijelaskan secara mendetil tentang datasetnya. Misalnya sebutkan atributnya apa aja. Yang ini, yang ini, yang ini. Kalau bisa ditambahin gambar, oh itu lebih bagus. Tipe datanya apa, kemudian keterangannya apa. Kemudian masukkan juga statistik deskriptifnya ya. Contohnya misalnya nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sama ke standar deviasi. Tapi itu buat yang numerik ya. Kalau buat yang nominal ya berarti ya frekuensi table ya. Paling banyak muncul apa modusnya gitu ya. Ya silakan teman-teman masukin di sini. Ditambah-tambah grafik juga misalnya boleh. Grafik bikin sendiri di Excel boleh. Atau kalau yang sudah bisa matplotlib sebelumnya di Python ditambahkan di sini lebih bagus lagi. Oke, berikutnya teman-teman harus bahas algoritma yang digunakan adalah algoritma apa. Misalnya di sini adalah naive Bayes. Ya tinggal dijelaskan naive Bayes itu apa, rumusnya seperti apa, formulanya, pseudocode-nya mungkin. Kalau bisa nemu ya, pseudocode-nya, terus atau flowchart-nya, tahapan pengerjaan naive Bayes-nya itu seperti apa, itu bisa dimasukkan juga di sini. Berikutnya di poin 3.3 itu ada pengolahan data awal. Nah ini khusus untuk yang kalau teman-teman sudah nonton video yang kemarin klasifikasi, itu memang saya sengaja berikan contoh kasus yang lain di mana kalau regresi itu kan bentuknya numerik ya. Sementara kalau yang klasifikasi kemarin tentang playing golf ya, main golf, itu tipe datanya adalah nominal. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman hajar gitu aja si nominal itu, dia nggak mau. Pasti masalahnya adalah cannot convert dan sebagainya, karena tipe datanya itu yang diinginkan bukan itu gitu. Nah, jadi solusinya adalah perlu diubah dari bentuknya string itu ya, string jadi nominal. Kemudian nanti direpresentasikan jadi angka. Ya nanti saya coba segarkan lagi, kita akan bahas lagi sedikit saja untuk yang pengolahan data awal ini seperti apa. Tapi kalau yang numerik ya udah nggak usah pakai pengolahan data awal. Kalau yang atributnya numerik, yang ini bisa dilewat aja. Tapi kalau misalnya yang atributnya nominal, ini dimasukkan. Jadi gimana caranya ngerubah dari numerik ke, gimana caranya ngerubah dari string itu ya, kata-kata itu jadi nominal. Atau gimana caranya kita ngajarin si Python-nya ini nunjukin bahwa ini loh nominal gitu. Oke, berikutnya ada eksperimen. Nah, inti dari artikel ini sebetulnya ini. Jadi saya nggak mau cuman teman-teman itu ngumpulin PDF-nya aja, hasil ngoding, dapat akurasinya berapa, udah aja.
Tapi kalau bisa ya dibuatin aja gitu artikel ilmiahnya nanggung. Jadi di eksperimen ini silahkan teman-teman jelaskan tahapan pengolahan datanya. Pakai Python ya dari Google Colab kemarin atau Jupyter Notebook juga boleh gitu. Jadi tahapannya apa aja? Yang pertama, import library apa aja yang dipakai. Ditulis aja codingnya di sini di Kopas dari Google Colab-nya. Terus poin keduanya misalnya upload datasetnya. Kemudian tahapan ketiga itu misalnya pindahin datasetnya ke data frame. Kemudian pilih atribut dan labelnya. Kemudian lakukan pemodelan atau bagi dulu datanya. Ya, silakan tulis step by step di sini. Kemudian terakhir kita bahas terkait evaluasinya. Nah, di sini langsung dimunculkan saja berapa persen akurasi yang dihasilkan dari algoritma yang teman-teman pakai. Ya, itu untuk yang klasifikasi. Kalau untuk yang regresi ya jelas dipertanyakan adalah berapa besaran errornya. Bisa pakai MSE atau RMSE atau MAP, MAPE, ya itu juga silakan boleh juga. Oke, terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi untuk di kesimpulan ini saya minta ada 2. Yang pertama simpulkan dari algoritmanya. Jadi silakan teman-teman berpendapat sendiri algoritmanya itu kira-kira mudah atau susah atau sangat gampang dan sederhana gitu. Saya pakainya cuma gitu aja. Ternyata data mining nggak sesulit itu gitu ya. Jadi silahkan berkesimpulan sendiri di sini sesuai dengan pendapat teman-teman masing-masing. Dan yang kedua adalah hasil eksperimennya. Ya, teman-teman tinggal kopas aja dari sini ke sini. Tapi jangan kopas juga ya, diceritain lagi lah. Tapi dengan nominal atau besaran error dan akurasi yang sama. Oke, ya itu saja untuk tugasnya yang teman-teman harus kerjakan. Dan nanti pengumpulannya adalah di tanggal 4 Februari 2022 atau ketika UAS. Jadi ketika UAS mata kuliah ini silakan teman-teman boleh mengumpulkan. Tapi untuk uploadnya sendiri di e-learning ya, di e-learning akan saya bukakan mulai dari akhir Januari ini juga sudah saya bukakan untuk upload. Barangkali ada yang sudah selesai. Sudah ya, di referensi terakhir ya. Nah, referensi ini sesuai dengan yang di latar belakang, di pendahuluan, saya minta semua paragraf itu harus ditunjang dengan referensi. Artinya ketika teman-teman bilang A itu nggak tiba-tiba A gitu, karena apa yang ditulis di artikel ilmiah itu harus benar atau sifatnya fakta, bukan pendapat pribadi. Jadi misalnya ya berpendapat, kecuali nanti pas bagian kesimpulan mungkin silahkan punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi untuk latar belakang masalah, ya masalah yang kita hadapi jelas harus didukung gitu. Misalnya kayaknya masalahnya itu adalah misalnya yang harga real estate misalnya ya. Sulit menentukan karena mungkin faktornya terlalu banyak. Nah, itu harus didukung. Mungkin menurut saya seperti itu, tapi mungkin menurut orang lain nggak seperti itu. Jadi harus ditunjang dengan perkataan orang lain. Nah, jadi silahkan cari referensi dari peneliti lain ya, dari artikel jurnal yang lain itu yang sama gitu pendapatnya atau yang mirip-mirip gitu. Apakah kita sependapat dengan mereka? Kalau sependapat ya berarti ada yang didukung. Gitu. Pernyataan kita didukung oleh penelitian yang lain juga. Jadi silahkan dikutip di situ. Jadi misalnya contohnya yang ini ya. Bunga iris merupakan salah satu bunga yang banyak diminati oleh kolektor bunga. Nah ini menurut siapa? Mungkin menurut saya seperti itu, tapi ada nggak ya yang mendukung hal itu? Oh ternyata ada nih dari majalah Trubus gitu ya, misal. Boleh aja sih teman-teman masukin dari majalah Trubus, nggak mesti dari buku, nggak mesti dari dari jurnal atau dari website pun sebetulnya tidak masalah sih, boleh-boleh aja dari website gitu. Cuman yang nggak boleh itu adalah dari Wikipedia aja sama Blogspot sih, karena nggak jelas juga Blogspot itu sumbernya dari mana. Wikipedia juga sebetulnya sumbernya lebih jelas ya, tapi
tolong dicari pas bagian referensinya gitu. Kan di bawahnya suka ada referensi ya. Nah, silakan cari dari referensinya, bukan dari laman Wikipedia-nya. Oke, jadi gimana sih cara masukinnya seperti ini? Ini bukan diketik manual kayak gini ya, misalnya bukan majalah Trubus gitu ya, 2019. Bukan seperti itu ya. Tapi silakan gunakan reference manager. Caranya adalah silakan masuk ke ribbon reference ini, references, kemudian masuk ke manage sources, atau langsung insert citation juga boleh. Misalnya adalah ini adalah perkataan si Trubus. Ya, cukup kursornya disimpan di sini, kemudian insert citation, kemudian add new sources. Ya, tunggu sebentar. Kemudian di sini ada jenis dari sumbernya. Di sini bisa buku, bisa book section, bisa artikel jurnal, artikel yang diterbitkan secara periode, misalnya di koran ya, misalnya ada apa, rubrik khusus tentang apa gitu ya, silakan dimasukkan ke sini. Ada website ada di sini. Oke, misalnya didapat dari ini misalnya. Ya misalnya untuk yang Trubus itu website misalnya, karena kalau majalah mungkin udah jarang ya, kita masukin website gitu. Nah website itu kalau misalnya pemiliknya adalah perorangan, misalnya saya punya website sendiri nih, rizkytriprasetyo.com, ya silahkan dimasukkan di sini last name-nya dulu, Prasetyo Rizky Tri. Nah ini untuk yang autornya perorangan. Tapi kalau autornya satu perusahaan, misalnya kayak Trubus gitu ya, nah di sini tinggal tuliskan aja majalah Trubus. Kemudian nama webpage, nantinya nama webpage itu halaman webnya apa, misalnya judul beritanya apa atau judul laporannya apa. Jadi bukan nama websitenya ya, tapi nama halaman webnya. Misalnya adalah ini adalah portal berita misalnya. Bunga Iris sangat diminati selama masa pandemi misalnya. Oke. Kemudian nama dari websitenya apa? Oh, website majalah Trubus. Ya, tinggal tulisin aja website majalah Trubus. Atau majalah Trubus aja juga boleh. Ini tahunnya tahun berapa ketika berita itu muncul? Tahun 2021 misalnya. Bulan apa? Bulan Februari. Kan suka muncul ya di apa namanya, di atasnya, di informasi metadatanya saya kira ada tanggalnya. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 28 misalnya. Kemudian di sini URL-nya. Nah, URL-nya ya halaman website yang teman-teman akses itu di mana gitu. Misalnya trubus.co.id. Nah, misalnya seperti itu. Dan oke. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini majalah Trubus 2021. Tadi bukan diketik manual ya. Nah, kemudian teman-teman bisa cek juga di manage sources. Nah, ini adalah beberapa kutipan yang sudah teman-teman lakukan. Oke. Berikutnya gimana kalau misalnya contoh dari jurnal. Nah, ini saya contohkan lagi. Saya hapus dulu. Nah, misalnya di sini dataset bunga iris dapat dari UCI bla bla bla, ada apa aja labelnya. Nah, ini kata saya misalnya saya sudah bikin sebuah artikel yang terbit di suatu jurnal. Nah, caranya sama. Add new sources, kemudian pilihnya artikel. Kalau teman-teman ngambil dari buku ya tinggal buku ya. Autornya ini kalau autornya sendiri, perorangan maksudnya bukan sendiri. Kalau autornya lebih dari satu misalnya, atau jangan di jurnal artikel aja.
Kalau autornya bisa dari satu, ya tinggal ditulis saja pertama ini nama orang pertama, kemudian nama orang kedua misalnya Pak Yudi ya, Yudi Ramdhani, nama orang ketiga misalnya Pak Idam misalnya. Nah, seperti itu. Nanti jadi bertiga. Saya, Pak Yudi, dan Pak Idam. Misalnya, judulnya adalah klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma support vektor mesin. Nah, nama jurnalnya misalnya jurnal responsif. Tahun berapa? 2000. Halaman berapa? Halaman 50 sampai 62 misalnya. Atau 12 sampai 17 misalnya. Ya, setelah itu oke. Nah, nanti maka otomatis langsung muncul di sini Prasetyo, Ramdhani, Ansori, dan seterusnya 2020 lah itu harusnya, sorry. Tahun 2000. Ya, tapi nggak masalah. Oke, itu caranya untuk melakukan sitasi ya. Nah, kalau bisa, semua paragraf yang ada di pendahuluan ini itu harus didukung oleh ya artikel ilmiah dari penelitian lain. Jadi kalau bisa semua paragraf itu mengutip gitu ya dari artikel yang lain. Untuk metode penelitian juga kalau bisa mengutip ya, karena CRISP DM juga misalnya ini ya ada sumbernya dong. Pada tahapan business understanding teman-teman ngapain? Oh jelas ngambil juga kan dari yang lain gitu. Atau baca-baca dari buku yang lain. Nah, untuk hasil dan pembahasan dataset ya jelas ada referensinya juga karena datasetnya kan teman-teman download bukan cari sendiri. Algoritma lebih jelas lagi karena algoritma naif bias kan diciptakan sama orang lain, neural network juga diciptain dari orang lain, jelas harus ada referensinya. Nah, sementara untuk pengolahan data awal, kemudian eksperimen itu nggak perlu ada referensi. Evaluasi apalagi nggak perlu ada referensi karena ini sudah dari sananya ya teman-teman dapat 67%, ya udah 67% gitu. Oke, kemudian nanti cara bikin referensinya juga sangat mudah. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu referensinya. Oh ya, hampir lupa. Jadi untuk referensi ini kan menggunakan style ya namanya ya. Di sini ada nih sitasi dan bibliografi. Di sini ada yang namanya style, ini ada beberapa. Untuk yang template ini menggunakan apa style. Jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah coba misalnya pakai IEEE, ya itu memang agak beda sedikit. Kita pakainya sekarang yang apa. Oke, cara bikin daftar pustakanya cukup arahkan kursornya di sini, kemudian klik bibliografi. Oke, kemudian klik references. Nah, nanti otomatis langsung muncul referensi yang teman-teman pakai. Nah, seperti itu. Itu untuk referensi. Oke. Ya, itu saja untuk penjelasan tugas yang mesti teman-teman kerjakan kurang lebih selama 3 minggu ini. Dikumpulkan pada tanggal 4 Februari ya. Itu 4 Februari dikumpulkannya juga melalui learning. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya coba jelaskan sedikit. Ya, di sini mudah-mudahan teman-teman sudah pernah ada yang coba ya melakukan proses mining di Google Colab-nya. Oke. Ya, kalau teman-teman cek di di e-learning ya, di e-learning sudah saya tambahkan contoh dari regresi, kemudian contoh dari klasifikasi untuk yang atributnya nominal, kemudian contoh klasifikasi dari yang atributnya numerik. Nah, cuman ya untuk yang numerik atribut belum sempat saya lengkapi, nanti paling lama sore ini juga sudah saya lengkapi ya untuk yang klasifikasi numerik atribut. Nah, ini juga sudah saya sertakan beberapa algoritma ya.
Jadi kalau teman-teman mau coba pakai linear regression, lasso regression, Bayesian regression, generalized linear regression, robust regression, ini banyak banget ya algoritmanya. Nah, ini sesuai dengan slide yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk melakukan regresi itu ada 4 pendekatan ya. Yang pertama pendekatan covariant matrix atau korelasi ya, adanya hubungan antara atribut dengan labelnya. Ini saya contohkan ada banyak sekali ya, ada 5. Kemudian sebentar ya. Ya, oke. Mohon maaf. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan ada 4 ya, covariance matrix, tadi sudah dijelaskan, kemudian frekuensi table, nah ini pakai tabel frekuensi, pakai ini ya, probabilitas ya. Nah ini saya contohkan ada decision tree sama random forest. Nah sebetulnya masuk juga dive bias, tapi ternyata di sklearn itu dia sudah bikin yang linear regression, model linear ya, tapi pendekatannya pakai pendekatan Bayesian. Jadi tetap saya masukin ke covariance matrix karena nanti dia tetap dapat intercept sama koefisiennya. Kalau naive bias yang betulan itu nggak ada intercept sama koefisien. Oke, di sini ada decision tree sama random forest untuk ke frekuensi tabelnya. Kemudian kalau pakai similarity function, itu pakai KNN. Jadi KNN selain bisa dipakai buat apa namanya klasifikasi, itu bisa juga dipakai untuk regresi. Namanya KNN regressor, ini harusnya regression. Oke, kemudian selain itu ada other ya. Saya sudah jelaskan itu di luar daripada 3 pendekatan tersebut. Nah, yang other ini saya contohkan 2, support vector mesin harusnya. Jadi support vector regressor sama neural network regressor. Kemudian untuk klasifikasi yang atributnya nominal. Ini juga saya akan contohkan 4 ya tadi. Covariant matrix, frekuensi table. Kalau covariant matrix ya saya pakainya contoh yang lain, logistic regression. Kemudian frekuensi tabel karena di sini nggak ada logistic regression ya. Jadi saya pakai logistic regressionnya di klasifikasi. Kemudian frekuensi tabel saya contohkan pakai naive bias dan decision tree. Kemudian similarity function saya pakai KNN. Nanti ada 2 lagi tambahan, yang other pakai support vector mesin sama neural network. Nah, kalau teman-teman cek nih di sini ya, untuk pakai linear regression dengan misalnya lasso regression. Ini juga sudah saya share semua codingnya di sini ya. Bahkan kalau teman-teman cek secara sekilas itu sama semua gitu. Ini sampai 9 tahapan, modelnya seperti ini. Kalau teman-teman cek pakai algoritma yang lain, ini pakai linear regression ya. Ini pakai lasso regression. Pembedanya itu ya teman-teman, kalau di linear regression, importnya adalah linear regression dari model linear. Kalau di lasso regression ya importnya lasso. Kemudian di sini ketika tahap modelingnya pakainya lasso. Kalau linear regression ya pakainya linear regression. Udah, sisanya sama aja sebetulnya. Tapi khusus untuk yang basicnya adalah covariance matrix itu ada intercept sama koefisien. Tapi kalau yang di luar daripada itu nggak ada. Contohnya adalah punyanya decision tree misalnya dengan KNN. Nah, untuk yang decision tree ini, decision tree importnya aja yang beda. Kalau yang tadi sklearn.linear model, import linear regression misalnya. Kalau yang ini sklearn.tree karena basisnya adalah tree ya. Decision tree, random forest itu kalau nggak salah tree semua. Kemudian di sini ada decision tree regressor. Nah, kalau teman-teman cek di sini tidak ada intercept sama koefisien. Nah, kemudian di KNN juga ini tidak ada intercept sama koefisiennya. Karena yang intercept sama koefisien ya itu hanya di pendekatannya regresi aja gitu.
dari yang covariance matrix. Oke, perbedaannya di mana ya? Perbedaannya cuma di import aja. Satu importnya, kemudian ini juga importnya scalar neighbor k nearest regressor. Kemudian di tahap pemodelannya pun tinggal dipakai k neighbor regressor sama decision tree regressor. Sisanya sama persis. Dan uniknya juga di sini teman-teman bisa coba cari menggunakan algoritma yang paling bagus apa gitu. Contohnya ini kan sama ya, advertising nih. Yang ini juga sama, advertising. Tapi ternyata hasilnya beda. Nih contohnya kalau saya pakai apa sih ini decision tree itu RMSE-nya 2,0. Tapi kalau kita pakai KNN ya, KNN regressor itu RMSE-nya 1,76. Berarti lebih bagus KNN regressor. Nah, nanti teman-teman bisa naikin ini ke penelitian yang lain, misalnya komparasi. Mana sih algoritma yang paling bagus? Misalnya di antara covariant matrix yang segini banyak, itu kira-kira yang paling bagus yang mana? Nanti kelihatan juga seperti itu. Ya, ini untuk yang regression. Nah, kemudian untuk yang nominal, khusus buat yang nominal, kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya yang pertemuan sebelumnya, itu ada satu tahapan yang perlu teman-teman lewati, yaitu merubah. Ya, bisa disebut sebagai pemrosesan data awal atau pre-processing, itu merubah dari apa namanya string itu menjadi nominal untuk nanti ditransformasi jadi angka. Tapi angka yang di sini dimaksud bukan angka 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan ya. Tapi 1 itu mewakili apa? Misalnya 1 mewakili true, 0 mewakili false. Jadi bukan buat dihitung, tapi buat ya representasi nominal saja. Nah ini ada tahapan baru nih. Namanya transformasi data dari string menjadi nominal atau kategorikal. Nah, ini ada yang namanya pre-processing label encoder. Kalau nggak lewatin tahap ini, otomatis pasti dia nggak akan mau running. Oke, kemudian apa sih bedanya antara numerik dengan yang nominal? Kita cek yang numerik nih, yang linear regression. Nah, yang pertama adalah dari penentuan atribut dan label. Nah, kalau mau menentukan atribut dan label untuk yang regresi, karena tidak perlu ditransformasi, tidak perlu dikonversi, itu teman-teman pakai coding ini aja udah bisa. Nah, jadi untuk yang X atau atribut ya, teman-teman pilih semua kolom kecuali kolom terakhir. Makanya di sini adalah titik 2 min 1. Artinya diambil semua sampai mentoknya itu adalah min 1. Yang min 1-nya nggak ke bawah. Nah, kalau teman-teman masih ingat di apa data frame itu bisa milih dari left bisa. Kalau left berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 kolomnya ya. Tapi kalau ngambil dari right juga bisa. Itu berarti pakai min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, bisa menggunakan coding ini terus selama labelnya itu selalu ada di yang paling kanan. Artinya di kolom terakhir itu sama dengan label, itu teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, cukup pakai coding ini aja. Nanti otomatis kolom terakhir itu bakal jadi label. Jadi Y itu kan label ya, yaitu label itu hanya ngambil kolom terakhir atau kolom ke min 1. Kalau kolom pertama dari kiri itu adalah 0. Tapi kalau kolom pertama dari kanan itu ditulisnya min 1. Nah, ini untuk yang numerik. Nah, khusus untuk yang nominal, karena dia harus menggunakan tahap pre-processing dulu, jadi kita harus pilihin satu-satu. Nah, ini teman-teman pertama bikin label encodernya dulu. LE sama dengan pre-processing.label encoder. Jangan lupa ditambah di importnya dulu. From scalar, import pre-processing. Baru nanti label encodernya masuk. Jadi silakan bikin label encoder. Kemudian teman-teman, ya ini resikonya pakai nominal ya. Sebutkan semua atributnya. Oh sorry, dari sini dulu.
Nih, tahap 4, tentukan atribut. Disebutin satu-satu. Outlook itu posisinya di kolom ke 0 dari kiri ya. Temperatur kolom ke 1 dari kiri. Berarti ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Karena dia array berarti dimulai dari 0. Temperatur array ke-1, humidity array kedua, windy array ketiga, ini adalah labelnya, play array keempat. Kalau atributnya ada 8 ya teman-teman masukin semua di sini ada 8. Berarti di sini masih lanjut 4, 5, 6, 7. 8-nya baru di sini. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya teman-teman harus melakukan transformasi data, merubah dari string jadi kategorikal. Caranya adalah bikin satu kolom, tambahin aja underscore enc atau underscore encoded. Artinya labelnya sudah di encode gitu ya. Outlook underscore encoded sama dengan le.fit transform. Itu nggak usah dipikirin, nanti dia otomatis bakal bikin transformasi yang paling cocok lah gitu. Buat si Outlook. Kemudian temperatur juga dilakukan hal yang sama, humidity juga dilakukan yang sama, windy juga dilakukan hal yang sama, dan play juga dilakukan yang sama. Jadi nanti teman-teman pakainya atribut yang encoded semua. Ya. Kemudian tahap terakhir ya kita satuin lagi jadi X selaku atribut dan Y selaku label. Caranya di tahap 6. Satukan semua atribut jadi satu variable list. Caranya kita bikin variable list namanya X sama seperti yang ini ya. X sama dengan zip atau satukan semua outlook encoded, temperature encoded, humidity encoded, dan windy encoded. Jadilah variabel X. Nah, kemudian variabel Y kita jadikan play encoded. Play encoded. Jadi nanti yang main X lagi ya lagi. Tahap 7-nya bagi dataset ya sama. Sama seperti tahap 5 di sini. Selama rasionya masih 0,2 ya teman-teman gak usah ngapa-ngapain, tinggal dikopas saja. Kalau rasionya mau diganti jadi 70% ya tinggal diganti jadi 0,3. Hasilnya pasti beda, pasti beda. Kesananya sama semua. Linear regression fit. Nah, ini karena modelnya pakai linear regression, kalau ini naive Bayes ya. Oh iya, Gaussian naive Bayes dot fit ya, sama aja ke bawahnya. Terus diprediksi, prediksi adalah atribut testingnya, kemudian dikasih classification report buat dapat akurasinya berapa. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalau melihat beberapa contoh yang saya sediakan di sini juga nanti dapat gambaran. Kalau masih bingung bisa ditonton berulang kali untuk video yang pertemuan 10 dan pertemuan 11. Pertemuan 10 tentang studi kasus regresi, pertemuan 11 tentang studi kasus yang klasifikasi. Sudah saya sertakan juga di sini sampel datasetnya. Kalau teman-teman mau coba untuk yang regresi itu pakai advertising. Untuk yang nominal klasifikasi kita pakai playing golf. Nanti untuk yang numeric klasifikasi itu kita pakai bunga iris lagi aja. Oke, mudah-mudahan setelah pertemuan ini teman-teman sudah ada yang mau mencoba di Google Colab. Nanti kalau misalnya ada error dan sebagainya masih sangat wajar sekali, tidak perlu menyerah. Tahap pertama teman-teman bisa tanya Stack Overflow atau search di Google. Kalau mentok-mentok banget silahkan share Google Colab-nya ke saya. Jadi teman-teman silahkan bikin Google Colab. Salah nulis ya ini. Ya, silahkan mulai mengerjakan di Google Colab. Ya, kemudian misalnya ya, teman-teman nyobain ngerjain yang ini misalnya. Tunggu sampai buka. Nah, misalnya Pak saya udah ngoding kayak gini tapi mentok, misalnya ada errornya di mana gitu. Nah, teman-teman cukup lakukan sharing aja di sini, share, kemudian sharing aja, tulis aja nama email saya apa rizky.rt@gmail.com.
atau bisa ke rizky@ars.ac.id juga bisa. Nanti ketika teman-teman klik send, nanti saya dapat file yang ini juga. Oke, itu aja. Jadi kalau bisa nanyanya, kalau nanya di grup WhatsApp itu pertanyaan yang bahasa manusia gitu. Misalnya Pak, ini e-learning nggak bisa masuk atau gimana cara download di e-learning? Nah, itu masih bahasa manusia ya. Tapi kalau misalnya di WhatsApp itu teman-teman nanyain kayak, Pak, ini kok error ya di sini, terus teman-teman ngasih screenshotnya aja, wah itu agak susah juga karena harus dicoba. Jadi kalau ada kendala langsung share aja, kirim ke email saya, nanti saya bantu. Oke. Nanti di e-learning ini juga saya masukkan atribut, dataset yang ada di sini ya, yang di UTS. Nanti saya akan munculkan lagi di sini, tapi yang sudah CSV. Jadi saya betulkan lagi, saya ganti jadi CSV supaya kalau teman-teman mau training data itu tinggal pakai aja CSV-nya. Oke, tapi tetap di luar daripada itu teman-teman terserah mengambil dataset yang dari mana aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung open mic atau dari fitur chat yang ada di Zoom. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, semenit aja deh kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh. Jadi jadi kita Gimana? tuh ngambil datanya dari ini, nggak apa dari kayak misalkan yang klasifikasi itu yang golf ini, bukan ngambil dari yang lain. Kalau mau belajar dulu, belajarnya pakai yang golf. Tapi yang nanti bikin artikelnya itu ngambilnya dari yang lain. Oh, nggak pakai yang golf ini. Nggak pakai yang golf gitu, karena yang golf ini ceritanya buat contoh. Kalau yang contohnya dipakai lagi sama teman-teman nggak kaci karena kan udah ketahuan gitu. Nah, silahkan bisa pakai yang ini, yang UTS kemarin kan klasifikasi itu kalau tidak salah car evaluation, klasifikasi bukan, bisa lupa, kualitatif bankrupsi, vertebral column, sama iya car evaluation kayaknya. Betul. Cuman kalau car evaluation itu atributnya nominal kalau tidak salah. Kualitatif bankrupsi juga nominal. Paling vertebral column aja nih yang numerik. Jadi kalau yang numerik sih tinggal hajar, tapi kalau nominal ada pre-processing pakai label encoder. Atau ya mau cari yang lain juga di UCI machine learning itu bisa ya di dataset. Nah, ini banyak banget. Tapi kalau bisa cari yang labelnya ini, atributnya ini jangan banyak-banyak gitu. Misalnya kalau teman-teman cek nih di sini ada yang atributnya itu sampai ada atributnya sampai 3.231.000 ya. Jangan nyari yang kayak gitu ya. Capek nanti. Soalnya ini kan masih dasar ya, belum dikasih tahu gimana caranya buat nge-label encodernya itu, nggak usah satu persatu seperti itu. Ya paling di bawah 10 lah, di bawah 8. Ini juga masih banyak kan. Tuh yang 8 ini masih normal, 7 juga ya masih bisa lah gitu. 6, syukur-syukur dapat yang 4 kayak Iris, tapi kayaknya udah agak susah sih yang 4. Tapi kalau dapat dan mengerti apa yang dataset itu bicarakan, ya silakan diambil aja. Oke. Ada lagi? Jadi teman-teman kalau bisa dicobain dulu aja pakai dataset yang awal, yang advertising sama yang goal. Tapi nanti kalau ngerjain tugasnya coba cari dataset yang lain. Nah, jadi kalau di UCI Machine Learning ini setiap dataset itu ada deskripsinya. Misalnya di sini airfoil self noise dataset. Ini
kelihatan ya associated task-nya adalah regression, berarti dia numerik ya kebanyakan dan cuma bisa diregresi, nggak bisa diklasifikasi. Atribut karakteristiknya real, artinya desimal ya, koma-komaan. Kalau enggak ya integer biasa. Kemudian jumlah instansisnya ada 1503 sampel, jumlah atributnya ada 6. Areanya fisika gitu ya. Kemudian di sini ada keterangannya. Nah, ini nanti tinggal diterjemahkan aja ke Google Translate. Jadi airfoil itu ngomongin soal apa? Kayak gitu. Jadi banyak sekali di sini, jadi teman-teman tinggal cari. Tapi kalau enggak pun ya silahkan, sudah saya sediakan di sini. Atau mungkin nanti bisa saya tambahkan juga selain daripada yang 6 ini. Kemudian algoritmanya pun sudah saya sediakan, contohnya begitu banyak ya. Jadi saya kira ini kan mahasiswanya paling 20-an ya, 20-21. Kalau dibagi 3 paling jadi 7 kelompok. Saya kira nggak akan ada kelompok yang dataset dan algoritmanya sama. Saya kira pasti ada yang beda. Misalnya datasetnya tentang kualitatif bankruptsi, itu pasti algoritmanya beda. Mungkin yang satu pakai naive Bayes, yang satunya lagi pakai decision tree. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, dikumpulkannya tanggal 4, tapi sudah mulai dikumpulkan mulai tanggal 30 atau 31 Januari. Kumpulkannya di sini ya, di final project. Nanti saya akan lengkapi. Tapi sebelumnya nanti ada 2 materi lagi tentang time series prediction. Ini yang ada kaitannya dengan tanggal. Ini cocok buat yang penasaran tentang misalnya harga emas, harga saham, harga Bitcoin mungkin ya. Itu bisa di time series prediction. Kemudian di clustering di meeting 14. Kalau asosiasi nggak saya ambil contohnya karena saya sendiri kurang begitu mahir di asosiasi karena nggak terlalu main di sana. Dan terakhir di final project. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk video rekaman dari pertemuan ini, kalau ada yang mau nge-play ulang, silahkan nanti ditunggu di meeting 12 untuk yang online meeting recording yang 12A. Karena ini untuk yang kelas B. Kalau mau nonton yang kelas B juga silahkan diambil sini. Kemudian template artikel ilmiahnya, teman-teman bisa download di sini juga. Kalau teman-teman mau coba mulai nulis dari sekarang. Tapi saran saya sih bikin Google Colab-nya dulu. Google Colab-nya berjalan dengan lancar, baru tulis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.